Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bocah perempuan berumur 5 tahun di kota Pematang Siantar menjadi korban pelecehan seksual. Warga desa Pardolok Lumban Lobu, Kabupaten Toba berkali-kali protes aktivitas galian batu bara di desa mereka. Puluhan pengungsi Rohingya terdampar di desa Kuala Langkat, Kabupaten Langkat. Kita ke informasi pertama. Bocah perempuan berumur 5 tahun di kota Pematang Siantar menjadi korban pelecehan seksual sampai mengalami pendarahan. Mirisnya diduga korban dicabuli oleh teman sang ayah. Pagi-pagi tunggu buat laporan dulu, baru nanti buat visum dulu. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun menjadi korban pelecehan seksual di kota Pematang Siantar. Korban mengalami infeksi dan pendarahan hingga harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Korban berinisial T menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan teman sang ayah. Korban menceritakan keluhan kesakitan di bagian kemaluan kepada sang ibu. Kasus ini pun viral karena korban kesulitan mendapatkan akses perlindungan hukum dari negara dan warganet pun bersimpati. Tadi di Polres disuruh ke TKP dulu sebelum visum. Jadi mereka udah pergi ke TKP, udah jumpa tadi dengan pelaku dan pelaku pun memang nampak pasrah, udah sempat bilang kami naik ke mobil yang mana, tapi polisi bilang belum ada SP, jadi nggak perlu ditangkap sekarang, baliklah lagi mereka ke Polres buat laporan. So sebaiknya tiba tadi aku di Polres, ku tengok anak itu udah demam, bahkan kencing pun udah mau kejang-kejang, kemungkinan karena infeksi, sebab ini pun pempesnya masih berdarah. Jadi aku masuk ke dalam, aku bilang kenapa sampai lama kali begini, jadi kita bilang harus diobati dulu anak itu. Korban juga sempat tidak mampu membayar biaya visum, membuat pemerintah Kota Pematang Siantar ikut turun tangan. Mengetahui ada kejadian begitu viral, kami langsung turun tangan, langsung gercep dan dikomandoi oleh Bapak Kominfo bersama Kadis Sosial, kemudian Kadis Pendidikan langsung menjenguk anak tersebut. Dan kami langsung memberikan bantuan yang pertama adalah rawat inap bagi anak tersebut dengan memakai BPJS yang gratis dari pemerintah Kota Pematang Siantar. Tadi sudah kita serahkan. Sementara polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus ini. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Kegiatan aktivitas galian di desa Pardolok Lumban Lobu, Kabupaten Toba semakin marak. Warga berkali-kali protes namun aktivitas galian dan lalu lalang truk masih berlangsung. Sejumlah warga dari desa Pardolok Lumban Lobu, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Simalungun, berkumpul di lokasi sebuah galian. Warga datang untuk kesekian kalinya memprotes dan melakukan aksi pemberhentian truk yang membawa hasil galian dan melintasi desa. Sudah sejak lama warga memprotes adanya pengrusakan lingkungan di desa mereka dengan mengambil material batu bara ini. Pihak pemerintah daerah sudah pernah melakukan pertemuan atas keluhan warga, namun aksi galian tetap masih berjalan. Dampak lingkungan yang diprotes warga terkait galian masih berjalan. Warga mengkhawatirkan terjadinya longsor dan jika hujan akan terjadi banjir. Ditambah lagi akses jalan desa yang dilalui truk muatan overtonase. Kemarin banyak saksi bahwa petugas katanya itu Sinaga dari Tipiter, dia ikut campur tangan, bahwa katanya udah dikasih PAD ke desa. Ternyata itu tidak ada. Terjadi kontrol perangkat desa, sama kebetulan orang putra kampung ini ada orang dinas pariwisata. Jadi kami itu betul-betul diadu-adu, Pak. Warga berharap kegiatan galian diberhentikan karena sangat mengkhawatirkan terjadinya bencana longsor dan banjir. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun.
Dua anggota geng motor yang kerap membuat onar di Kecamatan Seibamban akhirnya ditangkap polisi. Polisi juga mengamankan 1 bilah senjata tajam dan minuman keras dari tangan pelaku. Polisi kembali menangkap 2 anggota geng motor bernama Reza Ramadan dan Ardiansyah saat akan melakukan aksinya ke kawasan Tebing Tinggi. Sebelumnya polisi sudah menangkap 6 pelaku lainnya pada 2 pekan lalu. Aksi geng motor ini sudah sangat meresahkan warga jika hendak keluar pada malam hari, sebab para pelaku kerap membuat onar dan keributan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 bilah senjata tajam dan minuman keras. Polsek Firdaus berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang membuat onar di Desa Sukadamai, yang informasinya adalah sebagai anggota geng motor. Pada saat diamankan, didapatkan dari pelaku sebilah samurai dan juga sepeda motor yang digunakan untuk mengganggu ketertiban, sehingga para pelaku diproses dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 1951. Ancaman hukuman tentang Undang-Undang Darurat ini maksimal 10 tahun penjara. Dan Kedua pelaku kini telah ditahan di Polsek Firdaus. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang pencuri sepeda motor di Kota Medan menjadi bulan-bulanan warga. Pasalnya pelaku nekat mencuri di siang hari dan motor curiannya tidak berhasil dinyalakan. Waspada, dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pelaku pencuri sepeda motor di salah satu halaman rumah warga di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim, Medan pada Selasa lalu. Pelaku nekat menjalankan aksinya di siang hari. Tak perlu waktu lama, pelaku yang diduga spesialis ini membobol kunci kontak sepeda motor dengan cepat. Namun saat hendak menyalakan motor curiannya, sepeda motor tidak menyala. Warga yang mengetahui langsung memukuli pelaku hingga babak belur. Mandir dulu, udah mundar mandir dulu, tapi agak kami amati dia, udah mundar mandir, sampailah ini kira-kira 10 meter, karena nggak bisa di starter sepeda motor itu, tarilah kami, saya tarilah apa, seperti inilah mari, saya tarilah bajunya gini, saya tarilah bajunya gini, datanglah orang-orang, akhirnya dikulik, ya semualah apa, Nyawa pelaku terselamatkan setelah polisi datang ke lokasi. Kini polisi telah membawa pelaku untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.